Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang melihat wajah-wajah yang sangat familiar dan siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sama Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Katakan sama-sama, Yesus, padamu ku berseru, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah. Yes, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah
pertolongan kami Amin. datang dari Tuhan Yes. yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Yes. turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir, baik hadir di ruangan ibadah ini maupun mereka yang hadir secara online. Berkat Tuhan melimpah, sukacita sorga dicurahkan dalam ibadah Amin. ini, dan kami semua menerima berkat-berkat ilahi. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami, mengalaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan memuji-muji Tuhan. Amin. Nanti Haleluya. Pastor Gisela akan pimpin kita dalam pujian. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan berkuasa. Kita percaya. Amin. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Yes, yes, amin. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin.
memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami beri dapat menjadi pertumbuhan bagi gereja ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman
perlukan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Benar Tuhan. Engkau yang kami perlu. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa menjadikan Engkau yang terutama dan paling penting dalam hidup kami. Terima kasih. Ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan sebentar disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih karena Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar membuka hati kami dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan marilah kita sediakan hati kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan baca dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud, menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, menarik sekali membaca kalimat ini. Yesus naik ke sorga, dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Peringati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Satu peristiwa yang hanya satu kali terjadi pada seorang yang telah mati, lalu bangkit, kemudian secara kasat mata. Saya ulangi, secara kasat mata dia naik ke sorga dan disaksikan oleh banyak orang. Iya. Jadi kasat mata disaksikan oleh banyak orang. Artinya begini saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu bukan mimpi, bukan khayalan, bukan dongeng. Ditulis gede-gede di sana. Apa saudaraku? Saya mau tanya, Meris, tolong jelaskan halu itu apa? Halusinasi, Iya. Apa itu halusinasi? berangan-angan, Berangan-angan. Apa lagi? berekspektasi yang tinggi. Ya, Berekspektasi yang tinggi. ekspektasi yang tinggi, terlalu tinggi ya. Iya, Nggak mungkin tercapai gitu ya. iya, Bukan kenyataan. bukan. Halu. Iya. Nah, ini bahasanya Meris sebenarnya. Oke, terima kasih Meris ya. Bukan halu, bukan halusinasi. Karena saudaraku kalau mimpi, khayalan, halusinasi itu bukan kenyataan, enggak saudaraku.
tidak benar-benar terjadi. Tetapi Yesus naik ke sorga adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Amin. Katakan sama-sama, benar-benar terjadi. Iya, itu satu peristiwa yang benar-benar terjadi, dicatat dalam sejarah. Dipelajari, diselidiki oleh banyak orang dan ternyata itu benar. Saudara-saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan tangan yang terangkat. Saya bikin contoh ini. Ya, begini. Tangan yang memberkati. Tangan yang memberikan berkat. Artinya saudara-saudaraku, Yesus naik ke sorga meninggalkan berkat. Berkat bagi murid-murid yang ditinggalkannya. Dan berkat itu sangat berguna. Berkat-berkat yang ditinggalkan itu bisa membuat murid-murid kuat. Murid-murid tabah. Murid-murid bisa menghadapi berbagai kesukaran dan bertahan dalam penderitaan yang berat. Karena menerima berkat waktu Yesus naik ke sorga. Dan berkat itulah yang memperlengkapi. Berkat itulah yang membuat murid-murid punya kelengkapan untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya, dalam pekerjaan pelayanannya, dan juga saudara-saudaraku, berkat-berkat itulah yang kita terima. Berkat kenaikan Yesus ke sorga itulah yang kita terima, dan yang membuat kita kuat, bertahan dan eksis hidup di akhir zaman ini. Saudaraku, tidak lama lagi Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Kita semua merindukan itu. Tetapi ingat, Dia datang bukan sebagai bayi yang lahir seperti 2000 tahun lalu di kandang Bethlehem. Enggak, saudaraku. Kita rayakan setiap tahun. Wah, senang. Ada keluarga yang selalu merayakan dengan memberi hadiah, ada gereja yang merayakan dengan luar biasa. Tetapi ingat, Dia datang lagi bukan dengan suasana dan nuansa seperti itu. Dia akan datang lagi sebagai raja dan sebagai hakim yang adil. Dia membawa pahala bagi yang setia, dan tentu Dia tidak mentolerir sedikit pun bagi yang bermalas-malasan dalam mengiring Tuhan. Dia tidak mentolerir sedikit pun dosa. Dia tidak mentolerir apapun yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Artinya saudaraku, berkat-berkat yang ditinggalkan saat Dia naik ke sorga, itu melengkapi kita untuk berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Karena berkat itu kita kuat. Karena berkat itu kita bisa ada sampai hari ini. Haleluya. Pagi ini saudaraku, kita akan melihat berkat apa sih yang membuat murid-murid bisa bertahan, bisa kuat. Yang pertama saudaraku, kita lihat berkat hati yang mengerti. Ya. Mungkin saudara menginginkan satu bekal ekonomi yang bagus, atau kekuatan yang membuat kita strong, kuat menghadapi segala sesuatu. Tapi ini saudaraku, saya ingin menyampaikan pada saudara, Dia memberi hati yang bisa mengerti firman. Dia memberi hati yang bisa memahami kehendak-Nya. Dia memberi hati yang penuh pengertian. Lukas 24 ayat 45 sampai 47, firman Tuhan demikian tertulis. Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, tidak mudah bagi murid-murid untuk memahami makna dari penderitaan dan kematian Tuhan, dan juga sampai pada kebangkitan dan kenaikan Tuhan.
Ayat ini mengatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ngerti enggak sih murid-murid? Enggak, saudaraku. Ulang kali disampaikan. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, enggak ngerti juga. Tuhan Yesus menderita, enggak paham juga. Ketika Yesus disalib, apa yang terjadi? Mereka putus asa. Lari tercerai-berai. Saudara-saudaraku, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak mengerti apa arti kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan mereka mengerti semua itu setelah Tuhan Yesus memberkati mereka. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi saudaraku? Mati pun mereka rela. Karena ngerti. Paham apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat bersama-sama dengan mereka ketika masih hidup. Mengerti tentang kematian dan kebangkitan. Ini penting saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus harus membuka pikiran. Supaya murid-murid ngerti. Murid-murid akan berjuang sendiri tanpa didampingi secara fisik. Ya, perlu digarisbawahi karena 3,5 tahun Yesus mendampingi murid-murid secara fisik. Mereka harus menghadapi tantangan yang berat dengan usaha dan kekuatan sendiri. Tanpa melihat Yesus menolong, tanpa melihat fisik Yesus ada memberi makan, mereka enggak lihat itu semua. Jadi dalam tanda kutip saudaraku, dengan usaha dan kekuatan sendiri. Nah dengan pesan ini saudaraku, dengan pikiran yang dibukakan, Yesus yakin murid-murid bisa kuat, murid-murid bisa bertahan dalam pelayanannya. Mengerti tentang kematian, mengerti tentang kebangkitan. Murid-murid bisa bertahan. Murid-murid tetap kuat dalam kesukaran dan penderitaan yang dihadapi. Dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan demikian. Tuhan Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, ditinggikan, naik ke sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Aku berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, tentang perumpamaan biji gandum. Yang dikatakan biji, kalau enggak jatuh ke tanah, mati, dia enggak akan tumbuh. Enggak akan tumbuh dan tidak akan berbuah. Petani sangat paham itu, saudaraku. Berapa waktu lalu di sekolah, ada diminta untuk nanam sesuatu. Ya, saya beli biji sawi, saudaraku, ditanam. Tiap hari dia lihat, enggak tumbuh-tumbuh, saudaraku, sampai bosen. Gitu ya. Udah lama biji itu tumbuh, berdaun, tapi enggak berbuah karena itu sawi, saudaraku. Saudara-saudaraku, perumpamaan tentang biji gandum yang harus mati dan tumbuh dan berbuah, ini sulit dipahami. Bahkan bagi kita sekarang, jadi bukan hanya murid-murid, tapi bagi kita sekarang, hal ini pun sulit dipahami. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, dia membuka pikiran murid-murid. Dia buka
pikiran murid-murid. Supaya ngerti. Mengerti apa sih saudaraku? Mengerti bahwa ikut Tuhan. Mengerti bahwa melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang murah. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau ikut Yesus atau melayani Tuhan. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Ikut Yesus dan melayani Tuhan harus mau, rela membayar harga yang mahal, yaitu dengan pengorbanan dan penderitaan. Itu yang dikatakan biji itu harus jatuh ke tanah, mati. Sama seperti Yesus dikuburkan, mati, dikuburkan di sana. Ketika biji itu tumbuh, ini mengumpamakan Yesus itu bangkit keluar dari kubur. Benih jika tidak mati, dalam tanah dia tidak tumbuh dan berbuah. Nah ini saudaraku yang harus dipahami. Gak enak kalau ditanya sekarang siapa yang mau mati karena salib, karena Tuhan. Atau siapa yang sudah kepengen mati sekarang? Kalau angkat tangan sekarang saudaraku, saya akan langsung bilang, ini orang putus asa. Iya kan? Kita semua gak ingin itu. Menderita juga gak ingin. Jangan bilang saudaraku, oh saya mau menderita untuk Tuhan. Saya pikir sekarang orang ikut Tuhan pengen apa yang keras dong. Ikut Tuhan pengen diberkati kan? Nggak ada yang pengen mati dan tidak ada yang pengen menderita. Tapi Tuhan bilang, kalau kita mau mencapai hidup yang sebenarnya, harus mau mati, menderita. Kalau nggak mati, nggak tumbuh, nggak bangkit. Saudara-saudaraku, banyak orang mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi tidak mau mengorbankan dirinya. Ini masalahnya, saudaraku. Nggak mau mengorbankan kesenangan pribadinya. Nggak mau terganggu aktivitasnya. Mau melayani, tapi tidak mau korban. Saudara-saudaraku, pengorbanan dan penderitaan itu adalah sarana untuk bertumbuh. Saya ulangi. Pengorbanan dan penderitaan adalah sarana untuk bertumbuh dan berbuah. Amin. Artinya mau atau tidak mau kita harus masuk. Kenapa kita nggak ngerti? Pikiran ini loh saudaraku, belum dibuka. Kita belum mau dibuka. Sehingga ya nggak ngerti. Kenapa kalau saya ibadah, kenapa kalau saya melayani harus berkorban. Saudara-saudara, penting untuk kita semua, penting untuk kita semua para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku, mengerti tentang tugas-tugas pemberitaan Injil. Ayat tadi mengatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Tugas murid-murid memberitakan pengampunan dari Yesus kepada segala bangsa. Tugas kita adalah memberitakan korban Kristus bagi semua bangsa, keselamatan yang diberikan oleh Yesus bagi semua bangsa. Tugas saya dan tugas kita semua. Saudara-saudaraku, Roh Kudus membuat kita mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kita. Perhatikan ini, setiap kita Tuhan percayakan tugas-tugas yang mulia. Saya ulangi, setiap kita yang ada di sini, setiap anak-anak Tuhan dipercayakan tugas-tugas yang mulia. Amin. Tugas apa itu? Tuhan percayakan kepada saudara, saudara ngerti.
Kalau nggak ngerti itu namanya apa saudaraku? Kura-kura dalam perahu. Iya. Pura-pura artinya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kenapa pura-pura tidak tahu? Karena nggak mau berkorban tadi saudaraku. Jika roh memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, saudaraku, kita akan menyingkirkan hal-hal lain. Kita singkirkan. Lalu kita utamakan Tuhan. Kita utamakan ibadah misalnya. Kita utamakan melayani Tuhan. Kita singkirkan yang lain. Kita singkirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, kalimat hal-hal yang tidak penting ini kan bisa begini, saudara bisa membela diri. Itu kan gak penting buat si A, tapi penting buat saya. Tapi pasti ada tolok ukurnya, saudaraku. Misalnya saudaraku kita bisa menyingkirkan. Ini kalau Roh Kudus itu sudah bukakan pikiran dan hati kita. Kita ngerti tugas-tugas kita sebagai orang Kristen. Kita ngerti tugas kita sebagai pelayanan. Ngerti ini saudaraku. Kita akan menyingkirkan yang tidak penting. Kita menyingkirkan hobi kita. Prioritasnya adalah Tuhan. Kita singkirkan kesenangan pribadi kita. Saudaraku, siapa sih yang gak mau senang-senang? Ya, Pak Pendeta juga mau loh saudaraku dan punya kesenangan pribadi. Tapi yang enggak di jam ini saya menyingkirkan tugas ini lalu saya menuruti kesenangan pribadi. Enggak, saya singkirkan. Saya bisa jadwalkan kapan. Begitu. Itu namanya korban. Saudara punya kesenangan apa? Hari Minggu kesenangannya tidur misalnya saudara. Ini kan umum saudaraku, enggak usah ketawa gitulah. Ketawanya kan tertutup, nggak terlalu kelihatan, tapi sampai bunyi keluar itu berarti geli banget itu saudaraku. Siapa sih yang nggak senang atau nggak mau di jam ini tidur saudaraku? Tapi karena kita sudah dibukakan pikirannya, kita bangun walaupun dengan malas-malas tadi, supaya segar, supaya fresh, kan saudara mandi. Betul? Jangan kayak cucu saya, saudaraku, dia pakai baju rapi ditanya, kayak sudah mandi? Sudah. Saya enggak lihat dia mandi, saudaraku. Terus saya tanya lagi, sudah. Kapan mandinya anak ini? Saya tanya, kapan ke? Kemarin. Enggak masalah, saudaraku, mandi kemarin. Yang penting sekarang segar bisa ibadah. Kita bisa singkirkan saudaraku momen-momen yang kita anggap spesial, apalagi untuk para pelayan saudaraku. Tuhan dan pelayanan harus nomor satu. Saudaraku, di gereja kita pelayan itu bisa 2 atau 3 minggu baru sekali. Kalau WL berapa? 3 atau 4 minggu ya baru sekali. Pemain musik bisa 2 atau 3 minggu baru sekali. Saudara boleh coba lihat yang suka di sosmed, di gereja-gereja itu. Namanya pelayan musik, itu tiap minggu ada duduk di sana. Tiap minggu. Saya pikir, ini orang gak punya kesenangan pribadi. Ini orang gak punya acara lain. Hidup orang ini kalau minggu cuma di gereja. Oh, dia gak punya uang untuk jalan-jalan pasti. Iya. Oh, dia gak punya teman yang suka ajak pergi staycation lah, pergi apa sih sekarang? Healing. Dia gak punya uang untuk itu semua, makanya tiap minggu dia nongkrong di gereja. Jadi kalau saudara yang tiap minggu di sini, termasuk pendeta saudara yang khotbah di sini, itu nggak punya uang untuk staycation, nggak punya uang untuk healing. Jadi tahunya adalah ya di gereja aja gitu. Enggak lah saudaraku, mereka itu punya cukup uang untuk menuruti kesenangan pribadinya.
Tapi karena dia pikirannya sudah dibuka, yang dia lakukan apa saudaraku? Menyingkirkan semuanya, fokus pada Tuhan. Saya melayani di beberapa tempat, sore kita ketemu, rumahnya jauh, tapi pagi-pagi sudah datang. Lalu kita sedikit ngobrol, iya om, kami memang jauh tetapi ada beberapa acara yang harus diikuti, kami begini begitu, kami sepakat dengan keluarga, kami staycation, tapi hari Minggu kami tetap datang ke gereja dan setelah ini kami kembali ke kegiatan-kegiatan lain. Saudaraku, ini loh orang yang pikirannya sudah dibuka. Nah, saya pikir saudaraku kita bisa minta Tuhan buka pikiran kita, sehingga kita nggak menganggap remeh, nggak menganggap rendah ibadah. Kalau Roh Kudus buka pikiran dan hati kita, saudara, kita spesialkan Tuhan. Kita nggak gampang-gampang geser-geser tugas. Kita nggak gampang minta jadwalkan yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa. Tahun depan saya baru bisa. Enggak, saudaraku. Kita beri hidup, kita beri hati. 2 Timotius 4 ayat 5, saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudaraku, disimpulkannya begini, melaksanakan tugas, menunaikan tugas, itu membayar harga. Membayar harga. Dengan apa kita membayar harga? Dengan diri kita. Dengan hidup kita. Membayar harga pelayanan dan pengorbanan dengan mempersembahkan hidup. Saudaraku, melayani itu bukan kalau sempat. Ibadah itu bukan kalau tidak ada kegiatan lain. Amin. Melayani itu bukan kalau saya mau. Ibadah itu bukan kalau saya ingin. Melayani juga gitu. Bukan karena saya mau, bukan karena saya ingin. Tapi memang kita mau berkorban. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, bayar pelayanan. Baru kita bisa mengerti ayat yang mengatakan jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Banyak orang hafal ayat itu, tapi saya pikir ngerti enggak? Hanya orang-orang yang menomorsatukan Tuhan, membayar harga pelayanannya, dia baru ngerti kalimat, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan naik ke sorga. Dia memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu kuasa dari tempat tinggi. Katakan sama-sama, kuasa dari tempat tinggi. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberkati dan tubuhnya terangkat ke sorga, yang ditinggalkan selain pikiran dan hati yang dibuka, dia berikan ini saudaraku, kuasa dari tempat tinggi. Dalam ayat 49 mengatakan, Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus diberikan setelah Yesus naik ke sorga. Ini adalah berkat istimewa. Saudara, bukan hanya istimewa, tapi berkat yang dibutuhkan. Itu bukan hanya bagi murid-murid, tapi bagi saya, bagi kita semua. Amin. Kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu parakletos. Dalam terjemahan bebasnya indah sekali buat saya. Dan saya pikir kita juga perlu menganggap ini bukan penting, istimewa, tapi juga indah. Parakletos itu artinya adalah seorang yang berada di samping dan siap menolong. Ya.
Seorang yang berada di samping dan siap menolong. Saudara, mungkin kalau suami istri bisa mengatakan seperti itu, ada seorang yang di samping istri atau suami dan siap menolong. Ini contoh yang real banget, saudaraku. Karena ada banyak orang yang berjalan di samping kita, tapi tidak siap menolong, bahkan lari ketika kita jatuh. Betul? Banyak itu, saudaraku. Ya, sampai ada ungkapan, saudaraku, ya, sahabat sejati adalah mereka yang tetap berada di samping kita ketika orang lain pergi meninggalkan kita. Ungkapan-ungkapan itu, saudaraku, saya ingin saudara bisa memahami apa itu Roh Kudus. Parakletos, dia yang ada di samping dan siap membantu, siap menolong, saudaraku. Bagi kita saat ini Roh Kudus penting dan sangat kita butuhkan. Roh Kudus membantu dan mendampingi kita dalam jatuh bangunnya kita iring Tuhan. Gak ada yang amin. Kalimat saya bisa diartikan gini, saya orang yang lemah, jadi sering jatuh bangun. Harus punya iman iring Tuhan, gak ada jatuh bangun. Realnya bagaimana, saudaraku? Cita-cita boleh, saya gak mau jatuh bangun, saya strong, saya kuat ikut Tuhan. Tapi fakta hidup bagaimana? Tetap ada yang namanya jatuh bangun. Siapa yang menolong kita? Seorang yang di samping kita, Roh Kudus. Dia membantu dan mendampingi kita, supaya kita tidak jatuh yang membuat kita tidak bisa bangun. Roh Kudus itu membantu agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, membantu agar kita ini jadi orang-orang Kristen yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan yang dimaksud adalah hidup yang baru, hidup yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, yaitu membuang hidup yang lama, membuang kedagingan hawa nafsu duniawi, lalu bersama Tuhan dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kita memiliki hidup yang baru. Kolose 3 ayat 5-10, saudaraku. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan jaga keras, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah. Tadi ada kata-kata apa, saudaraku? Matikan. Lalu sekarang ada kata-kata buang. Apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara-saudaraku, ada yang dimatikan, kenajisan hawa nafsu, keserakahan itu dimatikan, penyembahan berhala itu dimatikan, off. Ya, misalnya di sini kata-kata kotor. Dulu, saya bilang dulu, saudaraku ya, dulu. Ada saudara yang suka mengeluarkan kata-kata kotor dulu. Ada? Nggak usah malu-malu. Sekarang dihilangkan sama sekali, bisa nggak? Saya tanya saudara, bisa atau tidak? Hilang sama sekali. Saya berusaha, saudara. Saudara juga berusaha, pasti. Keinginan itu ada. Tapi kadang-kadang muncul tiba-tiba. Begitu kesal, kata orang sumbu pendek gitu ya. Tersulut langsung dar gitu. Pernah seperti itu? Yang terjadi, saudaraku, begitu terjadi kita sadar nyeselnya berhari-hari. Betul?
Nah itu loh saudaraku, volumenya dikecilin. Sampai habis nggak bisa muncul, kalau off ya nggak kedengeran sama sekali. Roh Kudus berkuasa, memberi kita kuasa untuk mematikan dan membuang hidup lama. Ini penting saudara, terus ada pada kita. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas persoalan-persoalan hidup. Bukan hanya memperbaiki diri, tapi ketika kita punya masalah, Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menolong kita untuk mengatasi persoalan hidup. Saya ingin kita membaca ayat dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudariku, Roh membantu kita untuk ngomong dengan Tuhan. Ya. Saudara pernah punya persoalan yang begitu berat sampai gak bisa ngomong? Pengarang lagu katakan, Tuhan mengerti bahasa air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Gak bisa ngomong. Lalu menangis. Air mata. Tuhan tahu bahasa itu. Tapi saudaraku, lebih dari itu, ada Roh Kudus yang dikatakan dia membantu kita mengatakan apa yang jadi beban kita. Dia membantu kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan yang mulut kita sendiri gak bisa ngomong karena beratnya beban itu. Roh Kudus bukan hanya kuasa untuk berbuat yang spektakuler, tapi dia sangat manis dan lembut ada di hati kita. Dia ngerti kesukaran hidup yang menjadi beban hidup kita. Dan pada saatnya kita gak kuat lagi, dia sampaikan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Saya yakin hari-hari ini kita akan dijamah oleh Tuhan. Buka hati, berilah diri. Dia akan jamah kita, dia beri Roh Kudus untuk membantu menghadapi berbagai hal yang terjadi. Saudaraku, Roh Kudus itu diberikan untuk kita kuat menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia akan datang lagi. Kita hidup dalam interval antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kedatangannya kembali. Nah ini saudaraku, dalam menantikan kedatangan Tuhan inilah kita perlu Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan dalam menghadapi berbagai hal yang sangat mungkin bisa melemahkan iman kita. Lalu Roh Kudus kasih kita kekuatan. Sampai kita berjalan terus sampai pada titik Yesus datang kembali. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, dikatakan di sini untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Supaya kalau Yesus datang, kita mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus datang, kita memperoleh jempol. Alkitab bilang bertahanlah dalam kesukaranmu, karena itu ujian untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau kita bisa bertahan dalam ujian, iman kita terbukti murni, Yesus datang memberi kita
Amin. Nantikanlah dia dengan setia. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Dia sudah tinggalkan Bapa karena dosa kita manusia. Datang lagi. Dia pasti datang lagi. Dan saat ini dia di sorga. Dia perhatikan kita satu persatu. Gak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Gak ada yang lepas dari perhatiannya. Dia tahu saat ini ketika air matamu mengalir. Dia tahu beban hidupmu yang tak tertanggungkan. Dia tahu pergumulanmu yang membuat engkau terpuruk dan terseok-seok. Roh Kudus diberikan agar kita kuat. Roh Kudus diberikan agar kita bisa bertahan sampai hari dia datang kembali. Sekarang dia sembahyang buat kita semua yang setia menunggu kedatangannya. Tuhan menolong dan memberi kita kekuatan. Dia sembahyang buat semua yang menunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang telah tertuang ada segenap
sembahyang buat anak-anak. Sembahyang buat anak. Katakan sekali lagi. Sembahyang buat anak-anaknya. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kenaikan Tuhan sangat istimewa. Karena saat Tuhan naik meninggalkan berkat-berkat bagi kami semua. Kami bisa mengerti penderitaan dalam hidup ini. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan saat naik ke sorga, itu membuat kami mengerti. Kami bisa kuat dan tabah sampai hari ini. Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan itu membantu kami, menopang kami. Sebenarnya kami gak kuat ya Tuhan. Begitu berat beban perjalanan hidup kami dalam mengiring Tuhan. Tetapi berkat-berkat kenaikan itulah yang membuat kami bisa kuat dan bertahan sampai hari ini. Roh Kudus yang ada di samping kami, yang membantu kami menghapus air mata kami. Roh Kudus yang di samping kami, dia menopang kami hingga kami gak jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus peganglah tangan kami ya Roh Kudus, untuk berjalan bersama Tuhan. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali dan kami menikmati kemuliaan bersama-sama Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang hadir. Jamah satu persatu ya Tuhan. Ya benar Tuhan. Jamah kami semua ya Tuhan. Hingga kami bertambah kuat, bertambah mampu dalam mengiring Tuhan, bertambah siap dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, lipat gandakan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang telah memberi dengan cinta dan ketulusan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, kiranya Roh Kudus terus jamah, terus membukakan pikiran kami semua yang melayani hari ini, sehingga kami menomorsatukan Tuhan dan mengesampingkan hal-hal lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah kami masing-masing, sertai dan lindungi kami dalam segala hal, sehingga kami bisa terus menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk. Sekian kebaktian
selamat hari Minggu, selamat menikmati hari ini dengan keluarga dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.